Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok satu akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Gangguan Pencernaan pada Ibu Hamil. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rania Azhara dengan NPM F122094. Baik, kepada pemateri satu dipersilakan. Oke, di sini perkenalkan nama saya Salma Salsabila dengan NPM F122104. Pemateri 1 yaitu sistem pencernaan. Menurut Sabrina 2020, memahami fungsi dan anatomi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan atau disebut juga sistem gastrointestinal, organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, ada juga organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar, air liur, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan peragam hormon. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat. Di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma, dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil, yang mampu diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan saat hamil adalah kondisi yang normal dan umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon. Pada trimester kedua dan ketiga, gangguan pencernaan ini bisa lebih sering terjadi. Karena apa? Karena pertumbuhan bayi yang bisa jadi mendorong perut ibu. Meskipun kebanyakan gangguan pencernaan tidak berbahaya, tetapi ibu tetap disarankan untuk segera mengatasinya. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Katarina Oktavianiosan dengan NPM F122105. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Salma. Yang pertama adalah morning sickness, di mana gejala kehamilan yang ditandai dengan mual dan muntah akibat meningkatnya hormon HCG di tubuh. Dapat mengganggu pola makan karena ibu menjadi sensitif berlebihan terhadap makanan atau aroma makanan tertentu. Sebaiknya tetap makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di awal kehamilan. Yang kedua adalah heartburn. Itu adalah adanya rasa panas seperti terbakar yang muncul dari ulu hati lalu naik ke kerongkongan. Penyebabnya asam lambung yang menerobos ke atas dan menimbulkan rasa panas akibat produksi hormon progesteron yang membuat katup antara kerongkongan dengan lambung, relaksasi dan pertumbuhan janin yang membuat rongga perut sesak. Hal ini mendorong aliran asam lambung ke atas. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah hipergremis gravidarum, disebabkan oleh hormon progesteron yang bertugas menenangkan uterus termasuk otot lambung, sehingga pengosongan lambung menjadi terlambat. Hal ini dapat diperberat jika mengalami penyakit radang lambung. Hiperemesis gravidarum berhubungan dengan kehamilan pertama, meningkatnya hormon-hormon kehamilan, perubahan metabolik dalam kehamilan, alergi, faktor psikososial, serta berkaitan dengan kehamilan ganda dan hamil anggur. Ibu hamil usia dini dan juga kegemukan. Risiko semakin tinggi bila ibu stres dan cemas. Ibu kelebihan asupan lemak dan terinfeksi bakteri Helicobacter pylori
yang menyebabkan luka pada lambung. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Natasha Sri Suyanti, NPM F122106. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu konstipasi. Konstipasi merupakan suatu keluhan, bukan penyakit. Konstipasi sering diartikan sebagai kurang frekuensi buang air besar atau BAB, biasanya kurang dari 3 kali per minggu, dengan feses yang kecil-kecil dan keras, serta kadangkala disertai kesulitan sampai rasa sakit saat BAB. Kebanyakan ibu hamil kerap mengalami konstipasi sebagai bentuk gangguan pencernaan. Yang perlu dikhawatirkan saat konstipasi adalah bila ibu hamil meminum sembarang obat-obatan yang berpotensi mengganggu perkembangan janin. Selanjutnya, cara pencegahan dan mengatasi gangguan pencernaan pada ibu hamil. Pertama, menghindari makanan atau minuman yang dapat memicu gangguan pencernaan seperti makanan tinggi lemak, coklat, jus buah, minuman berkafein, dan minuman beralkohol. 2, mengonsumsi cairan yang cukup. 3, mengonsumsi makanan sehat yang tidak mengganggu sistem pencernaan. 4, melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan. 5, manajemen emosi karena stres juga berpengaruh terhadap terjadinya gangguan pencernaan. 6, sering makan dalam porsi kecil. Baik, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.